ya. Urutan sistem pencernaan kita itu kan mulut ya, mulut, kemudian tenggorokan, kemudian esofagus, kemudian lambung, ya kan? Nah, jadi setelah berada di lambung ya, ikatan antara haptokorin dan juga vitamin B12 itu melindungi vitamin B12 dari HCl dan juga faktor intrinsik ya, HCl dan juga faktor intrinsik. Jadi di lambung itu ada enzim namanya enzim HCl atau asam klorida ya, dan juga suatu faktor yang namanya faktor intrinsik atau IF ini, intrinsic factor ya. Nah, di mana intrinsic factor dan juga asam klorida ini bisa menghancurkan vitamin B12. Tetapi karena dilindungi oleh haptokorin tadi, maka vitamin B12 itu menjadi aman ya. Akhirnya ya, HC dan juga HCl dan juga IF, saya singkat aja ya biar agak mudah ya saya menyebutnya ya. Dua senyawa tersebut akan berikatan dengan vitamin B12 ya. Nah, kemudian ikatan kompleks antara B12 dan juga HCl serta intrinsic factor nanti akan dipindahkan atau ditransport ke bagian usus halus ya. Jadi usus halus kita itu kan ada 3 ya, usus halus itu urutannya. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Oke, yang paling dekat dengan lambung itu adalah nih yang bentuknya seperti C ini ya. Nah, itu adalah duodenum. Oke, nah di duodenum tersebut ada enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas itu kan letaknya kan di dekat lambung ya. Pankreas itu kan menghasilkan insulin toh, hormon insulin. Nah, cuma selain hormon insulin, pankreas itu juga menghasilkan enzim namanya enzim tripsin ya, di mana enzim tripsin itu nanti akan dikirimkan ke duodenum ya kan ya. Nah, tripsin ini nantinya itu akan memisahkan antara vitamin B12 dengan intrinsic factor dan juga HCl ya. Nah, udah terpisah nih intrinsic factor dan vitamin B12-nya. Bebas tuh menjadi vitamin B12 yang bebas. Nah, vitamin B12 ini yang dalam bentuknya itu namanya metil B12 ya. Setelah terpisah dengan IF dan juga HCl, maka B12 itu dinamakan metil B12. Nah, metil B12 ini nantinya akan diabsorpsi atau absorpsi ini diserap ya. Diserap oleh usus ya, diserap oleh ileum. Oke, tadi kan duodenum, jejunum, ileum. Nah, tempat penyerapan sari-sari makanan atau nutrisi itu di ileumnya. Oke, nah di ileum itu nanti akan terjadi absorpsi dari metil B12. Kemudian dari ileum tersebut metil 12 akan masuk ke dalam peredaran darah, plasma darah. Oke, nah di mana di dalam darah tersebut ya, metil B12 itu akan berikatan dengan suatu senyawa yang namanya transkobalamin. Transkobalamin. Nih, kan bertemu nih antara transkobalamin dan juga metil B12-nya. Jadi terbentuklah kompleks ikatan antara metil B12 dan juga transkobalamin. Ya kan ya? Nah, kemudian ikatan antara metil dan juga transkobalamin itu nantinya 10%-nya akan dibawa ke jaringan yang memerlukan, sedangkan 90%-nya itu nanti akan dibawa menuju ke bagian hati, ke organ hati, ya. Ke organ hati nih masuk nih, ya kan? Nah, di hati tersebut nanti ya metil B12 itu nanti akan terpisah dari transkobalamin. Jadi transkobalamin itu intinya fungsinya itu untuk menghantarkan metil B12 ke jaringan ya, baik itu ke jaringan yang lain ataupun ke hati ya. Nah, kemudian setelah metil B12 ini sampai di dalam hati, maka metil B12 ini bisa disimpan ya dalam bentuk deoksiadenosil B12 gitu ya. Jadi kalau misalnya diperlukan, maka B12 nanti akan diambil dari hati ini. Oke, tidak dibuang dari urin. Tapi kalau misalnya sudah penuh nih deoksiadenosilnya, ya sisanya akan dibuang dari urin gitu ya. Nah, selanjutnya dampak ya, langsung ke dampak. Dampaknya itu ya sama dengan vitamin B9 tadi, yaitu udah belum ya? Ini ya, fungsi belum ya? Fungsi belum ya. Nah, fungsi dari vitamin B12 ini adalah untuk mengubah asam folat alias B9 ya.
B9 menjadi bentuk aktif tadi ya, udah dijelasin di atas tadi ya. Ini ya strukturnya. Kemudian berperan di dalam pembentukan DNA, metabolisme asam lemak dan juga asam amino, berperan untuk menjaga sel saraf agar sehat, dan bersama dengan vitamin B9 berperan di dalam pembentukan sel darah merah, gitu ya. Jadi sama-sama berperan di dalam pembentukan eritrosit. Oke. Makanya itu dampaknya mirip antara B9 dan juga B12, yaitu sama-sama dapat menyebabkan anemia megaloblastik jika kekurangan vitamin tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, kadar homosisteinnya rendah, kemudian parestesia pada ekstremitas, gangguan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh, dan kemudian terjadi demielinasi pada saraf tepi tubuh gitu ya. Untuk kelebihannya jarang ya, maksudnya itu belum ada ya sampai sekarang penelitian yang melaporkan bahwa terdapat kelebihan vitamin B12 di dalam tubuh. Belum ada ya sampai sekarang ya. Mungkin ada suatu saat, cuma sekarang belum ada gitu ya, belum ada laporannya. Oke. Sampai situ ya. Kalau untuk vitamin B12, vitamin C itu nanti kita gabung aja dengan vitamin A, D, E, dan K ya, biar agak banyak yang pertemuan ketiganya. Mana vitamin